warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Roza. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Tia. Gimana kabarnya Bu Tia? Sehat kan? Alhamdulillah, baik Hmm. juga, Pak. Semuanya sehat. Oke, amin, amin. Kita dalam keadaan sehat, Bu Tia. Kelihatannya kok wajahnya sendu, Pak. Kenapa itu, Pak? Iya ini, Bu Tia. Saya sebenarnya pengen ngobrol atau pengen curhat sama Bu Tia. Kaitannya dengan anak didik saya ini, Bu Tia. Gimana, Pak? Apa ada masalah atau kendala dengan anak didik Bapak di kelas atau di mana, Pak? Gimana, Pak? Coba ceritakan dengan saya barangkali nanti kita bisa berdiskusi. Silakan, Pak. Boleh Bu bercerita. Tia, ya, oke Bu Tia. Jadi kemarin anak didik saya itu bilang ke orang tua, katanya dia itu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Dalam arti tidak mengenakan yaitu dia sering dipalak, dipalak sama teman-temannya, terutama di kelasnya dia. Kebetulan saya mengajar kelas 4, saya sebagai wali kelasnya, dia itu mengalami perlakuan yang tidak enak, itu dipalak, sering dipalak sama teman-temannya itu dia. Eh, Terus keesokan harinya itu orang tua itu telepon ke saya. Dia itu apa ya namanya eh, memberi informasi bahwa anaknya setelah pulang sekolah itu dia bercerita bahwa dia itu sering sekali dimintai uang sama teman sekelasnya itu dia. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan saya karena anak tersebut setiap pulang sekolah katanya sudah beberapa hari itu sering mengalami proses pemalakan. Yang memalak itu nggak cuma satu orang, dua orang, itu bisa lebih dari dua orang. Katanya sih seperti tiga orang, dan orang tua tersebut juga sudah memberikan nama-nama yang anak-anak itu yang sering memalak anaknya gitu, Bu Tia. Jadi itu permasalahan yang saya alami saat ini, Bu Tia. Eh, saya ingin Jadi, mendapatkan dengan saya mengobrol, saya ingin mendapatkan solusi atau mungkin arahan sama Bu Tia gitu, Bu Tia. Jadi dari sini, dari yang saya dengar, ya, permasalahan Pak Roza dengan murid, ya maksudnya murid itu mengalami pemalakan oleh teman-temannya, bahkan ini ya Pak, orang tuanya tahu ya Pak, yang memalak anaknya itu ya, anaknya cerita mungkin Pak, apa enggak? Cerita gitu Iya, mungkin. iya, anaknya jadi pulang sekolah itu dia bercerita, sering bercerita satu kali dua kali. Mungkin ya, untuk cerita pertama, hari keduanya mungkin orang tua masih apa ya dianggap hal biasa. Tapi setelah beberapa kali mungkin orang tuanya akhirnya merasa tidak nyaman atau merasa anaknya menjadi apa ya namanya bahan bulian atau bahan eh, buat teman-temannya biar apa sering dipalak. Nah, jadi orang tua itu akhirnya menelpon dengan saya, menelpon sore harinya bahwa ya seperti itu. Dia menyebutkan anak-anak yang sering memalak si korban ini anaknya gitu dia. Jadi ini ya sedikit apa ya menjadi beban buat saya gitu ya. eh, tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak selaku wali kelas nih Pak, wali kelas 4 anak tersebut, rencananya itu bagaimana Pak rencananya? Sebagai apa, tindak lanjutnya? Ya, Bu Tia, mungkin nanti saya akan membuat rencana atau saya akan melakukan ini Bu Tia, berkoordinasi dulu. Saya melaporkan bahwa di kelas saya sudah terjadi seperti ini, saya akan berkoordinasi dengan yang pertama kepala sekolah dulu, terus teman-teman sejawat. Nah, setelah itu nanti saya akan langsung ini cari informasi atau menanya langsung kepada si anak yang menjadi korban. Apakah betul yang dikatakan orang tua kemarin, orang tua si J ini namanya J sudah eh, melapor seperti ini, apakah betul apa yang kamu katakan? Nah, mungkin rasanya seperti itu. Terus saya lain itu saya memanggil lagi nama-nama anak yang nantinya yang menjadi pelaku itu. Saya cocokkan kalau benar-benar
betul atau benar-benar terjadi, makanya akan saya tandingkan semua rencananya untuk saling minta maaf, nanti saling pengertian bahwa dalam kelas itu satu keluarga, nggak boleh ada yang menyakiti seperti itu. Jadi nantinya saya akan memberikan apa ya, memberikan sikap atau menanamkan sikap yang lebih baik lagi. Contohnya sikap bertanggung jawab. Jika dia melakukan sesuatu, mesti ada konsekuensinya dan nanti ada sikap religiusnya. Bila dia berbuat salah, nanti dalam hal agama dia itu berdosa. Nah, setelah itu, setelah masalah selesai, ternyata sudah clear, nanti orang tua saya datangkan ke sekolahan, Bu. Rencana akan saya datang ke sekolahan, saya beri konfirmasi bahwa apa yang telah dilakukan atau telah anak ibu yang telah menjadi korban sudah selesai masalahnya dan semua akan baik-baik saja. Itu mungkin rencana saya, Bu, depannya. Silakan Pak Rosa, semoga upaya yang Bapak rencanakan bisa mengatasi permasalahan Pak Rosa. Ya, upaya-upaya tersebut ya saya doakan nanti semoga bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dengan harapan Bapak tadi ya, harapannya si anak tersebut salah satunya memiliki rasa tanggung jawab, rasa jujur, saling menyayangi karena satu keluarga dalam satu kelas itu ya kita anggap sekeluarga lah. Walaupun murid kita sudah anggap anak-anak kita sendiri sehingga eh, bisa saling ini ya Pak apa saling Saling tidak ada dukung, yang namanya ini ya Pak ya menyakiti. saling Hmm, menyakiti betul sekali Pak menyakiti semuanya harmonis di dalam kelas iya dengan betul. Bapak upayanya berkolaborasi dengan apa guru dengan muridnya itu semoga nanti ini ya Pak bagus sekali itu Pak. Ini Pak. Iya Bu, itu rencana saya mudah-mudahan bisa dapat menyelesaikan masalah itu Bu. Karena yang saya lihat memang kelas 4 suasananya tuh harmonis, tapi karena ada satu dua anak itu yang membuat yang kurang saya ketahui itu seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan rencana yang saya lakukan dan Bu Tia sudah memberi apa ya dukungan, mudah-mudahan dengan rencana yang saya lakukan nanti bisa berhasil ya Bu Tia dan bisa menyelesaikan masalah itu Bu Tia. Dukungan yang Bapak ingin melengkapi agar permasalahan ini bisa terselesaikan dukungan yang Bapak inginkan gimana Pak? Oke, ya Bu Tia untuk menyelesaikan masalah ini memang saya membutuhkan dukungan yang terutama memang dukungan dari pihak sekolah, terutama yang pertama kepala sekolah itu sendiri saya benar minta dukungan, terus yang kedua kepada teman sejawat atau teman-teman guru yang ada di lingkungan sekolah, dan yang ketiga itu yang paling penting juga terhadap murid, biar murid-murid itu tadi yang sudah saya katakan kalau kelas 4 khususnya itu sudah satu keluarga, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling tadi apa menghina atau yang intinya semua kelas 4 harus saling membantu karena jika ada satu siswa yang kesulitan mungkin saling membantu itu dukungan untuk yang ketiga murid Pak Bu Tia dan yang terakhir yang paling pentingnya juga dukungan dari orang tua murid dukungan dari orang tua murid masing-masing wali murid biar karena di sekolahan itu waktunya kan terbatas ya Bu Tia kita mengajar karena waktu yang lebih banyak juga ada yang di rumah yaitu Hmm. wali murid dari saya juga minta dukungan pada wali murid untuk sering memantau anaknya biar kedepannya jauh lebih baik lagi biar sesuai dengan harapan orang tua itu dukungan-dukungan yang uh, saya inginkan dan dengan dukungan itu semoga bisa berjalan lancar jalan dengan baik dan nanti rencana yang akan saya lakukan itu bisa berhasil Bu Tia. Itu, Bu Tia. Dukungan yang Bapak harapkan dengan tadi berkolaborasi ya Pak, kita tidak jauh-jauh dari kolaborasi semua ekosistem yang ada di sekolahan kita, tentu tadi ada murid, ada guru, kepala sekolah, dan wali murid, nah, terutama ya, wali Iya. murid, jadi bisa mengawasi ini ya Pak secara lebih intensif karena ini ya Pak, kalau kita kan cuman ya, seperti Pak Rosa katakan, kalau di rumah kan lebih banyak waktunya dengan orang tua, jadi yang mengawasi lebih banyak kan dengan orang tua, nggih. Oke. Iya Bu Tia. Jadi dengan kolaborasi tersebut, tadi harapan Pak Rosa bisa permasalahan ini bisa teratasi. Saya hanya bisa mendoakan
Semoga permasalahan yang Pak Roza alami bisa dipecahkan dengan Amin. baik, tentunya dengan upaya-upaya rencana tadi dan dukungan yang Bapak upayakan untuk permasalahan bisa terpecahkan dan semuanya berjalan secara tenang, damai, dan lancar gitu. Ya, Ada amin. yang mau eh, mau utarakan lagi nggak Pak Roza dengan kondisi Bapak gitu? Ya, amin Bu Tia. Semoga tadi yang Bu Tia bilang berjalan lancar dan mungkin hanya itu Bu Tia yang ingin saya sampaikan karena sejak kemarin saya ingin menyampaikan ke Bu Tia, tapi ya waktunya yang tepat ya ini sekarang ini saya langsung berani menelpon Bu Tia. Saya sudah mengungkapkan dengan ini dengan ungkapan ini saya menjadi tenang Bu Tia. Sudah malam itu sudah bisa tidur tenang karena semalam itu duh gimana ini ya permasalahan ini saya perlu seseorang untuk curhat gitu. Ternyata Bu Tia alhamdulillah sudah ada waktu dan sudah memberikan eh, arahan dan dukungannya juga. Semoga masalah saya cepat selesai ya Bu Tia. Minta Jadi terima kasih sekali Bu Tia. Semoga nanti rencana yang saya laksanakan nanti berjalan dengan lancar sesuai amin. harapan saya Bu Tia. Saya selalu berdoa semoga Pak Ya, Rosa bisa melewati masalah ini dengan baik ya Pak. amin, amin, amin. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Saya tutup telepon dulu ya Bu Tia. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.